Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Floyd Warshall Algorithm. Berbeda dengan penjelasan yang telah saya sebutkan sebelumnya di Warshall Floyd Algorithm, di sini ada kata Floyd-nya ditambahkan di depannya. Nah, Floyd Warshall Algorithm itu sendiri yang bedanya di Warshall Algorithm itu sebenarnya cuma hanya di graf di bagian weight-nya. Jadi di Floyd Warshall itu ada nilainya. Kalau misalnya di Warshall itu tidak ada. Tetap sama saja. Kalau misalnya di Floyd Warshall itu mencari semua path dengan nilai terendah. Jadi dengan Floyd Warshall ini dapat mencari semua path yang ada dengan nilai terendah yang pernah ada. Mari kita langsung lakukan dan ubah graf ini ke adjacency matrix. Nah, selanjutnya matriksnya bagaimana? Nah, adjacency 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita melihat 2 ke 1. Mungkin dari sini dulu. Sudah pasti nol, karena berdasarkan penjelasan sebelumnya tidak ada node yang looping. Setelah itu kita melihat 2 ke 1. 2 ke 1 ada. Nah, tapi kalau misalnya di Warshall Algorithm kan kita menulis kalau misalnya 1 itu ada path, 0 itu tidak ada. Tapi kalau di sini tuh kita menulis nilai weight-nya 2 ke 1, 8. 3 ke 1, 3 ke 1, 5. Kemudian 4 ke 1, 2. 1 ke 2, 1 ke 2, yaitu 3. 3 ke 2, 3 ke 2, tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, jangan tulis 0, tapi tulis infinity. 4 ke 2, 4 ke 2, tidak ada, infinity. 1 ke 3, 1 ke 3, infinity. 2 ke 3, 2 ke 3, 2. 4 ke 3, 4 ke 3, infinity. 1 ke 4, 1 ke 4 adalah 7. 2 ke 4, 2 ke 4, tidak ada, infinity. 3 ke 4, 3 ke 4, 1. Demikianlah adjacency matrix. Kemudian kita akan olah ke matriks sebelumnya. Sama seperti cara sebelumnya, kita akan melihat kolom 1, row 1, kolom 2, row 2. Tetap sama, karena ini kan tetap harus matriks n kali n ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat matriks baru dulu nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena kita fokus ke kolom 1 dan row 1, kita tulis kembali 0, 8, 5, 2, 3, infinity 7. Di sini itu kita pasti tulis 0, 0, 0. Karena sudah pasti tidak ada loop, jadi tidak perlu dihitung. Nah, salah satu penghitungannya bagaimana? Kita melihat. Misalkan saya mau mengambil nilai yang ada di sini. Berarti otomatis dia 2,3. Nah, karena di sini kan 2 ke 3 ya, 2,3 jadinya. Caranya kita pisahkan ini. 2,3 menjadi 2,1 dan 1,3. Jadi ini kita tambahkan. Jadi ibaratnya itu ini ada pemisah. Kalau misalnya nggak ada kan jadi 2,3. Nah, 2,3 itu sendiri nilainya adalah 2,1. 2,1 adalah 8. 1,3. 1,3 itu adalah infinity. Nah, ini kita melihat nilai sebelumnya yaitu 2. Nah, 8 ditambah infinity, infinity ditambah apapun hasil tetap infinity, di sini 2. Nilai paling kecil adalah 2. Nah, karena paling 2 kita taruh di sini 2. Kemudian kita ingin mencari nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di sini itu juga sama caranya, yaitu di sini kita akan melihat ada 2,4. 2,4 itu berarti 2,1 tambah 1,4. Nah, 2,1 adalah 8. 1,4 adalah 7. 2,4 itu adalah infinity. Ini 15. Sini 15, di sini infinity. Hasil yang paling kecil tentunya 15 ya. Berarti di sini kita akan taruh 15. Kemudian kita ingin mencari nilai di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Caranya tetap sama, maka akan langsung saya isikan saja. Nah, ini hasil yang telah diperhitungkan. Nah, selanjutnya itu
Karena kita tadi fokusnya di kolom 1 row 1, sekarang kita fokus di kolom 2 dan row 2. Baik, di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Karena kita fokusnya di kolom dan row 2, kita sekarang 3, 0, 8, 5, 8, 0, 2, 15. Kita tetap tuliskan. Ini tentunya udah pasti 0 karena tidak ada loopingnya. Nah, selanjutnya cara perhitungkan di kolom 2 dan row 2. Ini saya tulis call 1, row 1. Di sini call 2, row 2. Nah, cara memperhitungkan itu bagaimana? Di sini kita akan menghitung 1 ke 3. Coba kita menghitungkan 1 ke 3 dulu. 1 ke 3. A 1,3. Tentunya di sini itu kan, kalau misalnya di sini kan kita kan pisahnya jadi 1. Karena kan kita fokusnya di call 1 dan row 1. Kalau misalnya kita di sini, kita fokusnya itu ke 1,2 ditambah A 2,3. Jadi pemisahnya 2 karena kita fokus di call 2 row 2 gitu ya. Nah, 1,3 sebelumnya nilainya adalah 1 ke 3 infinity. 1,2 adalah 3 ditambah 2,3. 2,3 adalah 2. Maka di sini hasilnya 5 infinity. Tentunya yang lebih kecil adalah 5. Maka di sini kita taruh 5. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan 1, mungkin di sini deh. A 3,4 dengan A 3 dipisah di 3,2 dan 2,4 ditambah, nah hasilnya menjadi 3,4. 3,4 sebelumnya adalah 1. 3,2 adalah 8 ditambah 2,4. 2,4 sebelumnya adalah 15. 23, 1. Tentunya hasil paling kecil adalah 1. Maka di sini kita taruh 1. Demikianlah cara untuk yang kolom 2 dan row 2. Berikut akan saya isikan secara sepenuhnya. Berikut hasil perhitungannya. Selanjutnya kita akan fokus ke call 3 dan row 3. Mungkin saya akan menjawab di atas ini. Nah, call 3, row 3. Hasilnya bagaimana? Kita tuliskan dulu matriksnya. Kita lihat kolom 3, row 3, 5801, 527. Tidak ada loop. Tentunya kita akan mengisi nilai-nilai di sini. Contoh saya akan mengambil nilai di sini 41. A 41. Nah, tadi kan kita pemisahnya 1 karena di sini row 1 row 1. Kita kan di sini pemisahnya 2 karena di sini call 2 dan row 2. Sekarang kita akan lanjut ke call 3 row 3, yaitu pemisahnya adalah 3. 4,3 ditambah A 3,1. 4,3 7 ditambah 3,1. 3,1 5. 4,1 2 12. Di sini yang paling kecil itu adalah 2. Nah, karena itu kita ambil yang lebih kecil di sini, kita taruh 2. Kemudian saya coba ambil di sini. A 2 4. Maka menjadi A 2,3 ditambah A 3,4. 2,4 di sini adalah 15. A 23 hasilnya adalah 2. 3,4 hasilnya adalah 1. Yang paling kecil adalah 3. Tentunya kita akan mengambil hasil yang lebih kecil, yaitu di sini. Kemudian akan saya langsung isikan nilai-nilainya. Berikut adalah hasil perhitungannya. Kemudian kita akan langsung lanjut ke yang paling terakhir, yaitu kolom 4, row 4. Nah, kita akan melihat matriksnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Karena fokus di 4, kita tetap tuliskan yang di row 4 dan kolom 4. Itu demikian. Tidak ada loop. Oke. Cara perhitungnya tetap sama. Kita misalnya ingin isi yang di sini 3,1. Nah, karena di sini kita pakai kolom 4 dan row 4, pemisahannya adalah 4. Berarti A 3,4 ditambah A 4,1. 3,1 sebelumnya adalah 5. 3,4, 3 ke 4, 1 ditambah 4 ke 1, 2. Di sini 3, hasilnya ini 5. Tentu dari sini kita ambil yang lebih kecil, yaitu 3. Maka di sini kita akan tuliskan 3. Selanjutnya, misalkan A 3,2. Pemisahnya menjadi A 3,4 tambah A 4,2. 3,2, 3 ke 2, 8. 3 ke 4, 1 ditambah 4 ke 2, 5. Ditambah hasilnya begini, kita ambil lebih kecil yaitu 6, maka di sini kita tuliskan 6. Kemudian akan saya isikan selebihnya. Berikut merupakan hasil perhitungannya. Karena sudah sampai kolom 4 dan row 4, maka perhitungan Fold Yourself telah selesai. Kemudian akan saya pindahkan di sini ke grafnya agar untuk menjelaskan apa sih pengaruh dari hasil matriks ini ke graf itu. Oke. Baik, berikut merupakan hasil transformasi dari hasil kolom 4 row 4 ke di sini. Nah, saya akan menjelaskan arti dari hasil matriks tersebut dengan menggunakan Flat-Warshall algorithm. Nah, kita tahu bahwa adjacency matrix dari graf ini menjadi matriks begini. Kita melihat 2 ke 1. 2 ke 1 itu awalnya nilainya adalah 8. Karena di sini Flat-Warshall kita mencari shortest path possible, kita mendapatkan 2 ke 1 itu lebih dapat ada path yang lebih pendek, yaitu 5. Cara melihatnya bagaimana? Di sini kita kan melihat ada namanya 2 ke 1. 2 ke 1 itu 8. Tapi ada cara yang lebih pendek. Kita itu mendapatkan hasilnya itu adalah 5. Salah satu untuk cara mengetahuinya kita di 2 ke 3, habis itu ke 4, ke 1. 2 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya 5. Itu lebih pendek jalurnya atau path-nya. Contoh lain, misalnya saya ambil yang infinity, yaitu di sini 4 ke 2. 4 ke 2 memang tidak ada cara. Nah, tapi kalau misalnya kita memakai Flat-Warshall, kita dapat shortest path-nya itu adalah nilainya 5. 4 ke 2. Nah, 4 ke 2 itu sendiri 2 ditambah 3 jadi 5. Maka hasilnya di sini adalah 5. Begitu. Dan mungkin yang terakhir akan saya jelaskan mengenai nilai yang ada di 3 ke 1. 3 ke 1 otomatis dia ada jalur secara langsung. 3 ke 1 ada langsung. Tapi ada cara yang lebih pendek lagi, yaitu melewati 3 ke 4 ke 1. Hasilnya adalah 3. Lebih pendek. Demikianlah pembahasan mengenai Flat-Warshall algorithm. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih.